Oke. Halo Blast Porter, kali ini bersama saya Adianto Wahyu akan menampilkan sebuah tayangan unboxing, tapi kali ini kita tidak akan membuka dus peralatan olahraga, tapi amplop yang diterima oleh penonton kelas VIP MotoGP Indonesia. Ini amplopnya dari MotoGP Indonesia. Saat video ini dibuat ini sedang berlangsung di sirkuit internasional Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 18 sampai 20 Maret 2022. Dan seperti yang pernah diberitakan di situs bolasport.com, ada 5 jenis kategori yang dijual untuk perhelatan MotoGP Indonesia kali ini, tahun ini ya. Jadi dan tiket paling murah itu ada General Admission, yaitu tanpa tempat duduk, dan dengan harganya yang dibanderol dari 115.000 sampai 805.000. Itu yang paling mahal, itu paket 3 hari dari akhir pekan. Ya, bukan. Kemudian grandstand itu yang tribun pakai tempat duduk ada 2, standar dia yang cuma tempat duduk aja nggak pakai atap ya, jadi bisa dibayangin. Kemudian yang premium grandstand itu yang dengan atap, dan itu harganya kurang lebih dari 230.000 sampai 1.725.000. Itu yang paling mahal, yang weekend. Dan yang saya ini adalah salah satu tiket dari kategori termahal, yaitu VVIP. VVIP sendiri ada 2 ya, yaitu Deluxe VIP sama Premier VIP. Dan yang saya pegang adalah tiket untuk Deluxe, yang ini harganya sekitar 10 juta rupiah untuk 3 hari. Jadi dari hari Jumat, Sabtu sampai Minggu. Jadi ya, walaupun amplopnya sederhana gini ya, kalau hilang kalau juga karena angkanya lebih ya terbilang besar ya. Dan Bolasport sendiri mendapatkannya berat undangan dari Astra Honda Motor untuk meliput MotoGP Mandalika dan Asia lengkap yang berlangsung di sirkuit Mandalika. Dan bicara soal lokasinya sendiri kan, kalau tribun itu nyebar ya di setiap titik sirkuit. Mungkin tribun utama yang ada di lintasan lurus start dan finish. Dan untuk VIP lokasinya juga sama, yaitu di lintasan lurus start finish sampai ke tikungan 1, cuma ya berseberangan dengan tribun utama. Jadi kalau gedung VIP ini letaknya sejajar dengan selurus dengan pit building, jadi gedung tempat di mana tim bekerja dan pembalap bekerja. Terus dan di dalam ruangan tersebut fasilitasnya ya jadi ruangannya khusus, jadi dan ada AC-nya, ada wifi-nya, dan ada makanan dan minumannya untuk diambil secara gratis. Dan kalau fasilitas terbaik tentunya jujur saja ada, yaitu AC-nya karena di Mandalika kemarin cuacanya tergolong panas, cukup panas ya, mungkin karena dekat pantai kan, jadi cuacanya sangat panas. Dan kalau mau keluar juga bisa, jadi nggak di VIP itu nggak hanya ruangan, di depan itu ada balapan, jadi ada balapan dengan tempat duduk terpisah mirip kayak tribun biasa. Dan jadi yang lebih dekat, kalau mau lihat lebih dekat dengan lintasannya itu bisa. Dan kalau bisa dibilang strategis, karena di tikungan sekarang dari lintasan lurus ke tikungan 1 itu pembalap menghentikan motornya dari kecepatan tinggi kan, dan itu mereka langsung belok ke tikungan kanan, yaitu dengan pertama yang ke arah kanan itu dengan, jadi kita bisa lihat teknik yang dipakai pembalap dari menghentikan motor lalu melatih tikungan dengan kecepatan yang tergolong tinggi. Oke, dan oh iya, kalau di pit building itu karena satu baris dengan gedung pit ya, jadi kalau waktu latihan bebas dan kualifikasi kita juga bisa nonton gimana pembalap keluar dari jalur pit untuk melakukan outing lap atau lap pertama dalam run mereka. Cuma kalau untuk ini mungkin memang paling strategis itu ruangannya dari pemegang tiket paling mahal, yaitu Premier VIP yang 15 juta itu. Jadi kalau para sultan dipisahkan ya, berada di gedung yang sama dengan tim, dengan media resmi.
dan ya mereka di salah satu lantai, di lantai 3 sepertinya ya. Jadi mereka bisa melihat ke bawah itu bisa kelihatan bagaimana pembalap sedang menyiapkan. Tapi kalau yang VIP Deluxe ini kita bisa melihat pembalapnya pas lagi keluar ya, dan waktu melewati tikungan 1. Oke, jadi ya nggak usah panjang lebar lagi, kita lihat amplopnya dulu. Jadi di bagian depan ini ada grafis ya untuk pada latar MotoGP Mandalika. Ini ada ya, logonya ya, logo resmi MotoGP Indonesia, kemudian ya logo sponsor, logo MotoGP. Dan ya ada 3 pembalap di sini, yaitu Joan Mir dari Suzuki X-Track, Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha, dan Jack Miller dari Ducati Lenovo. Dan ini ada corak ini ya, corak batik yang mirip kayak yang di sirkuit ya. Dan di sini ada apa ini? Oke, slogannya The Next Destination, artinya kurang lebih tujuan berikutnya ya, kurang lebih seperti itu ya. Dan oke, ini tanggalnya ya, dari Jumat sampai Minggu 18 sampai 20 Maret 2022. Terus keterangannya ini di bawah ada tulisan yang menjelaskan kategori tiketnya ya, deluxe class. Di bawah logo FIM atau Federasi Motor Internasional. Terus yang ada keterangan, gelang ini wajib dipakai untuk memasuki area sirkuit selama acara berlangsung, yaitu 3 hari. Ini yang nulis harus belajar bahasa Indonesia lagi ya, dipakai. Juga kerja harusnya disambung, kalau bisa itu menjelaskan tepatnya. Banyak-banyak belajar bahasa Indonesia dan baca blogspot. Oke, kita lihat ke bagian belakang. Ini ada legal advice. Ya, ini apa ini? Oke, any photograph or recording bla bla bla. Oke ya. Berarti intinya penonton di sini tidak boleh mendokumentasikan baik video atau foto ya, kecuali untuk dokumentasi pribadi selama Grand Prix berlangsung. Jadi kalau foto untuk ya tunjukin diunggah di akun media sosial pribadi nggak masalah. Buat story atau buat feed atau buat Twitter, buat Facebook nggak masalah. Cuma memang untuk yang tujuan komersil nggak boleh. Kalau contoh yang lagi kami kan Quartararo pernah beli pulsa di sini ya. Ini potret Quartararo ya pernah beli pulsa di sini, itu nggak boleh ya. Jadi, untuk komersil tidak boleh. Dan yang di bawahnya lagi ada apa ini? Motorsport can be dangerous ya. Oke, jadi ini mengingatkan ya, pengingat bahwa olahraga balap itu berbahaya. Dan ini ada penjelasan bahwa pemegang tiket tidak bisa menuntut Dorna Sport itu yang selaku pemegang hak komersial MotoGP dan penyelenggara juga, serta panitia penyelenggara untuk insiden yang terjadi dan dialami selama Grand Prix ya. Jadi walaupun sampai cedera atau bahkan meninggal dunia tidak bisa menuntut apapun kepada Dorna Sport dan panitia penyelenggara. Terus saya di ada keterangan bahwa panitia menjalankan protokol kesehatan yang ketat untuk selama COVID-19. Oke. Ya ini memang protokolnya lumayan sih. Syaratnya aja untuk masuk ke sirkuit harus berusia 12 tahun atau lebih, ini di bawah. Kayak samping-sampingan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dan sudah mendapatkan 2 dosis vaksinasi COVID-19. Itu sama nih. Jelasin soal gelang ya. Tadi emang udah ketahuan salah satu isinya adalah gelang. Gelang merupakan bukti tanda masuk. Oke, harus selalu dipakai. Pakailah pada pergelangan tangan kiri. Oke, jadi gelangnya ditaruh di tangan kiri ya. Kencangan gelang dengan cara menggesek kunci. Oke, sampai hanya sisa 1 jari. Oke, 1 jari di antara gelang sama pergelangan tangan. Jadi ya ketat ya. Dan hanya bisa dipasang 1 kali. Wah, berarti memang bisa pasang nggak bisa dilepas. Jadi mungkin kalau mau dipakai tapi nggak mau terus-terusan dipakai ya jangan dikencengin aja. Tapi cuma ya harus hati-hati jangan sampai jatuh. Kalau jatuh ya ini ada kekurangan. Kalau Anda melepas, merusak atau kehilangan, maka gelangnya jaga batal, berarti nggak bisa masuk ya. 10 juta gelangnya itu. Tadi ya
itu dipakai, mau itu dipakai aja nggak apa, atau kalau udah terlanjur ya udah terlanjur dikencangin, waktu tidur dipakai aja, waktu mandi dipakai. Yang sudah kalau waktu cebok ya, karena pakai di tangan kiri. Apalagi nih, panitia bertanggung jawab dengan oke dengan soal bulan palsu ya, jadi nggak, jadi kalau beli ya sebaiknya di tempat-tempat yang sudah ditunjuk secara resmi oleh MGPA dalam ini, atau Mandalika Grand Prix Association selaku promotor MotoGP Indonesia. Kita buka ya. Tadi sudah ketahuan isinya yaitu satu gelang. Oke, ini gelangnya. Oke, bagus sih gelangnya. Warnanya nih abu-abu ya, dengan logo MotoGP yang utama, kemudian ada tulisan keterangan Pertamina Grand Prix of Indonesia, itu nama resmi dari balapan MotoGP Indonesia dengan form khasnya MotoGP ini. Ada kayak ada QR code-nya ini, QR ya buat di scan nanti waktu mau masuk ke tempat ke gedung VIP. Oke, ada apa lagi nih? Ya yang kedua ini, oke. Yang kedua ini ada ID card. Oke, logonya dengan grafis yang sama kayak yang di bagian depan amplop tadi, cuma beda penempatannya aja ya. Dan ada ini keterangan juga ruangannya di mana. Jadi di gedung VIP itu ada terbagi dalam beberapa ruangan ya, jadi sudah ada tempatnya sendiri-sendiri. Jadi ini ada keterangannya Royal Lounge. Nah, ini kebetulan saya di ruangan 2C, jadi lantai 2. Jadi bagian belakang ini ya legal advice, sama kayak yang tadi di amplop ya, soal gimana tidak boleh memfoto atau memvideokan, kecuali untuk dokumentasi pribadi ya, untuk diunggah di akun pribadi nggak masalah, sama ya tadi yang nggak bisa untuk kalau ada apa-apa. Oke, untuk selanjutnya ya untuk kalinya ini juga sama ya, dengan logo MotoGP, untuk nama resmi ya, Pertamina Grand Prix of Indonesia, dan ya ini logo Mandalika Grand Prix Series. Oke, ya itu aja sih. Itu aja untuk video kali ini Blogspot. Kalau suka video ini, klik tombol like dan tulis komentar kamu, dan jangan lupa subscribe di kanal YouTube blogspot.com. Terus ikuti blogspot.com dan nantikan artikel start video lain seputar MotoGP Indonesia dan kabar olahraga terkini lainnya. Sampai jumpa.